Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terpisahnya arus lautan menurut Al-Quran. Biasanya ketika air dicampur dengan air maka keduanya menyatu dan bercampur. Namun di beberapa tempat dua lautan justru tidak menyatu. Fenomena lautan yang tidak menyatu ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dalam Islam, fenomena ini bisa dipahami sebagai ayat karunia atau tanda-tanda Allah pada alam semesta. Yang dimaksud dua lautan adalah lautan asin dan tawar. Yang asin mencakup laut dan samudra, sementara yang tawar mencakup sebagai sungai. Allah membatasi di antara keduanya sebagai batas yang telah diciptakan dengan kekuasaan sebagai firman-Nya. Dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan lain sangat asin lagi pahit, dan dia dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Mari kita simak firman Allah dan artinya. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal Bahrain artinya membiarkan kedua lautan asin dan tawar itu bertemu tanpa saling melampaui batas satu dengan yang lainnya. Dalam tafsir Kemenak, penjelasan Al-Bahrain mengandung makna dua lautan tak bertemu seperti Selat Gibraltar yang memisahkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Juga Laut Timur Jepang terdapat batas meskipun saling berdampingan. Peristiwa di atas dilihat sebagai sungai yang mengalir ke laut dan rasanya menjadi asin. Sedangkan air sungai yang tetap tawar, menurut kalian ilmiah, laut mempunyai sifat fisika menyebabkan laut bergerak dinamis. Proses yang memicu pergerakan ini sangat kompleks dan melibatkan tenaga dari luar seperti angin, rotasi bumi, topografi, dasar laut maupun hubungan satu sama lain antara laut. Distribusi dapat massa yang terganggu pada tingkat kegaraman, temperatur dan tekanan udara juga mempunyai peranan penting. Aliran arus permukaan yang hangat dari kawasan tropis mengalir melintasi Khatulistiwa menuju Lautan Atlantik Utara dan Laut Norwegia untuk kemudian mengalami pendinginan. Akibat pendinginan ini terjadi peningkatan rapat massa dan laut bergerak ke bawah sebagai aliran arus bawah dan bergerak menuju Lautan Atlantik Selatan, Lautan Hindia dan menuju Lautan Pasifik. Gerakan aliran arus bawah ini dikenal sebagai pola sirkulasi Dermohalin yang gerakan sering diidentikan dengan conveyor belt yang menggerakkan air, temperatur dan sifat-sifat lainnya, dan materi-materi di lautan. Arus ini bergerak ke timur yang menentang arus Pasifik South Equatorial Current yang bergerak ke barat. Arus yang mempunyai ketebalan 150 meter dan panjang 402 km dan batas atasnya antara 42 sampai 91 meter. Selalu bergerak di bawah Khatulistiwa. Apa yang digambarkan di atas adalah gambaran global mengenai pergerakan arus laut. Dalam kenyataannya, pergerakan arus laut adalah lapis kompleks. Sebagai contoh adalah apa yang digambarkan oleh Jamil 2004 yang menunjukkan bahwa di bawah garis Khatulistiwa di Lautan Pasifik, Atlantik, dan Lautan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan arus permukaannya dan dikenal sebagai Pacific Equatorial
undercurrent atau disebut juga sebagai Cromwell Current. Air laut yang bergerak dalam aliran arus Cromwell ini yang bergerak ke timur menentang aliran arus ke barat yang antara keduanya terdapat batas. Batas antara dua lautan ini tidak hanya sebatas wilayah yang disebabkan di atas, tetapi juga ditemui di Selat Gibraltar yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara Maroko dan Spanyol. Hal serupa juga ditemukan di sebelah timur Jepang dan air laut Selat Madura, Jawa Timur. Demikian penjelasan Al-Quran dan sains terkait fenomena dua lautan yang tidak bertemu. Inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.